Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para mendengar YouTube SMA Islam Sabila Muhtadin yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga dan sahabatnya serta para pengikut-pengikutnya. Para pendengar YouTube SMA Islam Sabila Muhtadin, orang yang berpuasa mempunyai lagu-lagu khusus, nyanyian yang dihormati dan senandung abadi. Orang-orang yang berpuasa adalah yang terbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah, paling banyak bertasbih, bertahlil, bertakbir dan beristighfar. Bila siang terasa panjang bagi orang-orang yang berpuasa, mereka memendekkannya dengan zikir. Bila didera lapar, zikir yang menghilangkan panasnya lapar. Dari zikir mereka beroleh kenikmatan, dari tasbih mereka beroleh kebahagiaan. Mereka mengingat Allah, maka Allah pun mengingat mereka. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Fazkuruni azkurkum. Para pendengar YouTube SMA Islam Sabila Muhtadin, mereka bersyukur kepada Allah, maka Allah pun menambah nikmat atas mereka. Sungguh jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mengingat Allah, baik dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itulah senandung orang-orang yang melaksanakan puasa. Ya, ingat kepada Allah, baik dia dalam keadaan duduk, baik dia dalam keadaan berdiri, baik dia dalam keadaan berbaring. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, hatinya akan tentram dengan mengingat Allah, tenang jiwanya, damai, ruhnya akan merasakan kebahagiaan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwanya merasa tenang dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masalul ladzina yazkuru rabbahu walladzi la yazkuruhu kamasalil hayyi wal mayyit. Apa kata Rasulullah? Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya yang tidak mengingatnya adalah seperti orang hidup dengan orang mati. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan orang yang ingat kepada Allah dan orang yang lupa kepada Allah seperti orang hidup dengan orang mati. Para pendengar YouTube SMA Islam Sabila Muhtadin, wahai para, berapa banyak orang yang mati karena tidak mengenal zikrullah, padahal ia hidup di atas dunia, makan, minum, bergembira dan membusung dadanya, tetapi ia tidak memahami kehidupan selamanya. Dalam hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabakal mufarridun, al mufarridun sungguh telah unggul. Qalu, para sahabat bertanya-tanya, wamal mufarridun ya Rasulullah, siapakah al mufarridun itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau menjawab, az-zakirunallaha katsira waz-zakiratu. Mereka, kata Rasulullah,
adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, laki-laki dan perempuan. Orang yang berpuasa memang termasuk manusia yang paling unggul dalam kecepatan kepada kebajikan. Cepat ke surga, jauh dari api neraka. Buku catatannya syarat dengan kebajikan, syarat dengan amal soleh. Maka kita layak mengucapkan selamat untuknya. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seseorang yang bertanya kepada beliau tentang pekerjaan yang harus dia pegang teguh. Rasulullah menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lidahmu selalu basah karena zikrullah, karena mengingat Allah. Ungkapan ini para pendengar YouTube SMA Islam Sabila Muhtadin sungguh amat indah. Bagaimana seorang yang berpuasa merasa lapar padahal dia mengingat Allah selalu? Bagaimana orang yang berpuasa merasa haus padahal ia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada sebuah syair mengatakan, ingatlah kami seperti kami mengingatmu. Betapa banyak mengingat, mendekatkan orang yang pergi, mendekatkan orang yang pergi, dan ingatlah kerinduan manakala menerpamu, mencurahkan air mata dan mengajak bergembira. Orang yang banyak mengingat Allah, maka mereka akan diselimuti. Mereka akan selalu merasa sejuk dengan Allah Subhanahu wa taala dan didera kesedihan berturut-turut. Sesungguhnya mereka punya obat, tetapi mereka tidak meminumnya. Mereka punya terapi, tetapi tidak mengetahuinya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Dengan hati yang tenang itu, alladzina amanu wa tatmainnul qulubuhum bi dzikrillah. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdihi gurisat lahu nahlatun fil jannah. Orang yang membaca subhanallah wa bihamdihi, baginya akan ditanam pohon korma di surga. Dua ini yang harus la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi. Ini adalah sebuah zikir tasbih yang ringan, tapi pahalanya sungguh sangat luar biasa. Apalagi kita para pendengar sekalian, kita baca berulang-ulang di dalam bulan Ramadan. Pertanyaannya, berapa banyak kita sudah berzikir dan bertasbih di dalam bulan Ramadan? Jangan kita gunakan para pendengar sekalian di dalam bulan Ramadan bibir kita absen, bibir kita hanya diam untuk tidak menyebut apa-apa. Apalah artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panca indera. Mari kita syukuri dengan apa? Uzkurullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertasbih itu, berapa banyak pohon kurma di surga yang luput dari genggaman orang-orang yang gemar tidur. Berapa banyak? Jadi kita para pendengar sekalian, kita tidak mendapatkan hasil apa-apa. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan hal-hal seperti itu? Kenapa? Karena digunakan untuk tidur, digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada sebuah syair para pendengar YouTube SMA Islam Sabila Muhtadin.
Apakah kamu hendak menyayangi orang-orang yang tetap melakukan maksiat dan menyayanginya, sedangkan jiwamu tidak kau sayangi? Kau selalu mendahuluiku untuk berbuat sia-sia dengan pekerjaan sia-sia. Sungguh telah kau patahkan zamanmu. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW juga bersabda, lain aqulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tola'at alaihi syamsu. Apa kata Rasulullah? Ini menggembirakan orang-orang yang berpuasa supaya dia tidak lalai, supaya dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Apa kata Rasul? Sungguh kata Rasulullah, aku ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih saya suka daripada terbit matahari. Apakah dunia? Apa emas dunia? Apa perak dunia? Mana istananya? Demikian Rasulullah menghitung-hitung dan menilainya, dan semua yang bernilai sama dengan terbitnya matahari, tidak sama nilainya dengan kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Para pendengar YouTube SMA Islam Sabilal Muhtadin, orang yang zikrullah, orang yang mengingat Allah, mengisi hari-harinya dengan kalimat-kalimat yang teramat mahal nilainya. Ini agar kelak pada hari kiamat ia mendapatkannya sebagai nur, sebagai cahaya keceriaan dan kegembiraan. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, ala umbiukum bi khairin a'malikum wa azkaha inda malikikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal warqi wa khairul lakum min antalqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah, qala zikrullahi ta'ala. Maukah kalian, kata Rasulullah, aku beritahukan amalmu yang terbaik dan tersuci berkenaan dengan hartamu, lebih baik bagimu daripada menafkahkan emas dan uang di jalan Allah. Lebih baik bagimu, kata Rasulullah, daripada bertemu dengan musuh kemudian kamu tebas lehernya. Dan mereka seperti itu. Para sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, zikrullah, mengingat Allah. Para pendengar sekalian yang berbahagia, orang-orang soleh dulu apabila telah melaksanakan sholat fajar, mereka duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai siang. Sebagian membuka mushafnya Al-Quran setelah sholat fajar, mengkaji ayat-ayat hikmah-hikmah yang agung. Ia penuhi dadanya dengan cahaya dan catatan amalnya dengan pahala. Orang yang benar-benar merugi adalah orang yang ketinggalan Ramadan, tidak mengisinya dengan zikrullah, tidak memanfaatkan menit demi menit untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendawamkan suatu amal baik akan beroleh nilai umur dan nilai waktu. Detak hati berkata kepada manusia, sungguh kehidupan hanyalah menit dan detik. Oleh karena itu, ingatlah kematian sebelum tiba kematian. Sungguh bagi manusia, mengingat kematian adalah umur yang kedua. Ya Allah, kembalikanlah Ramadan kepada kami dalam hari-hari yang banyak, dalam tahun-tahun yang panjang, dalam busana kebajikan, dan perbaharulah selalu taubat kami. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.